Oke, ini aku sifatnya sharing. Oke, Shalom Alehim. Ada yang udah kenal dengan saya? Ada yang belum? Ada yang belum? Belum ya? Nama saya Lee Jong Suk ya. Biasa dari ya, nama saya Rafael ya. Asli Korea Barat gitu kan. Asli Jakarta. Ya, tiba-tiba bugem ya. Ini bugem Bandung. Tiba-tiba langsung WA. Jangan lupa ya hari Minggu sharing. Nah itu posisi saya di Bandung hari Jumat ya. Jumat malam dan udah siap untuk pulang ke Jakarta gitu ya. Hah? Sejak kapan gue sharing di Bandung gitu kan. Ya kan, Hamin 2 gitu ya. Nggak apa-apa ya kan. Oke, nah jadi kita di sini nanti akan ada diskusi tanya jawab. Saudara mau tanya apapun, mau mempertanyakan juga boleh ya. Nah tapi saya lihat di sini rata-rata banyak orang-orang yang usianya muda ya. Amin. Amin ya, muda ya, banyak ABG ya, rata-rata senior ya. Nah, saya harap nanti mungkin pertemuan berikutnya tempat ini diisi dengan anak-anak muda, yang lebih muda lagi, amin, amin. Nanti anak mudanya baru Matthew, ada 1, 2, 3 ya, yang saya belum tahu namanya ya kan, Joshua Evan, bro ya kan. Ya bukan, Kodenis bukan muda ya kan. Ada si Mia ya, istrinya Walid ya kan. Ada Reksa ya. Ada Ethan juga ya. Nanti Ethan yang cari anak-anak muda di sini ya. Amin, Ethan. Bikin ibadah yuk hari Sabtu, Ten. Oke. Oke. Nah, kita hari ini tentang Paskah. Saudara tahu kalau Paskah biasanya dalam bahasa Inggris apa? Easter. Pesak. Oh, di Pesak lebih Ibrani itu, bukan di Inggris ya kan. Biasa kalau Paskah dalam bahasa Inggris apa? Easter ya. Happy Easter ya. Coba sebut kiri kanan bilang Happy Easter. Ya salah ya. Ya gini. Bukannya salah, kurang tepat kalau kita menyebutnya Happy Easter. Kenapa? Karena Easter itu dari kata Istar, saudara. Tahu Istar apa? Istar itu adalah dewa dari Persia. Nah, jadi kata-kata Istar itu adalah dewa dari Persia. Esther, tahu pernah dengar Esther? Esther itu bukan nama aslinya. Esther itu nama yang diambil dari Persia. Nama asli Esther siapa? Hadasa ya. Hadasa nama asli Esther. Nah, sama nih, Happy Easter. Easter itu sebenarnya bukan bahasa yang tepat. Nggak apa-apa sih kalau emang belum tahu, nggak masalah. Tapi kalau udah tahu nanti kita ubah ya. Nah, yang lebih tepat dalam bahasa Inggris adalah Happy Passover. Sama-sama katakan Passover. Maksudnya Passover apa? Passover berarti dilewati. Ada sesuatu yang melewati kita, ada sesuatu yang melewati bangsa, sebuah bangsa. Nah, menariknya gini, kalau Paskah, kita biasa kenal Paskah itu perayaan apa sih, saudara? Paskah perayaan apa? Ayo anak-anak sekolah minggu. Paskah perayaan apa? Telur. Ya oke, telur lah ya. Ceritanya kan telur mungkin lambang kebangkitan gitu kan. Ya cuman maksudnya Paskah itu tentang apa sih? Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit. Yes, semua orang Kristen udah tahu. Siapa di sini yang udah Kristen dari lahir? Dari OE bahkan. Wah kan banyak ya Kristen dari lahir ya. Ada yang baru Kristen di tengah jalan? Oh tengah jalan, oh alhamdulillah ya. Tengah jalan ya. Ada yang Kristen masa-masa ending? Maksudnya baru ini Kristen? Ada? Ada, oh baru Kristen. Wah puji Tuhan ya. Kasih tepuk tangan dong buat Bro ya. Luar biasa ya. Nah gini, kelemahan kita sebagai orang Kristen yang udah lama dari lahir, apa? Saudara kira-kira bisa tahu gak kelemahan kita apa? Kelemahan orang Kristen yang udah lama, yang udah ikut sekolah minggu dari bocil sampai gede. Apa kelemahan terbesar orang Kristen? Terbiasa, yes. Apalagi? Hah? Bosan, ya. Kenapa bisa bosan, Pak? Kayak gitu-gitu juga, yes. Bener. Kenapa bisa bosan? Kenapa terbiasa? Karena kita merasa sudah tahu semuanya. Bener gak? Karena kita sudah merasa tahu semuanya, baca Alkitab juga jadi bosan. Udah tahu ceritanya. Ini lagi. Dan karena kita sudah merasa tahu semuanya, Tuhan gak bisa singkapin sesuatu yang baru. Makanya PR kita sebagai orang Kristen, terutama yang dari lahir, ya, atau yang udah ikut pergerakan di musim sebelumnya, adalah mengosongkan semua apa yang kita tahu. Dan mulai mengizinkan Tuhan mengisi dengan yang baru. Itu baru kita mendapatkan kesegaran. Siapa di sini yang bosan dengerin cerita itu doang? Bosan ya? Yunus di perut ikan apa? Nah, guru sekolah minggunya ngaco ya, ya kan? Tembok Yeriko dikelilingi berapa kali? Ngaco juga guru sekolah minggunya ya. Ya ngaco juga. Nggak ada tembok Yeriko 7 kali. Hari pertama sampai ke-6 1 kali. Hari ke-7 7 kali 6 tambah 7 13 kali.
Nah, kenapa? Karena kita merasa sudah tahu. Jadi kita nggak gali lagi. Ikan paus. Sejak kapan Yunus ditelan ikan paus? Guru sekolah minggu zaman old, zaman saya juga gitu kan, saya diajarin ikan paus. Sampai saya baca sendiri. Apa arti nama Yakub? Apa arti nama Yakub? Penipu. Yes. Kena hoax Esau ya. Yang bilang Yakub penipu siapa? Esau. Tuhan nggak pernah bilang Yakub penipu. Amin. Benar namamu Yakub, karena itulah engkau penipu. Yang ngomong siapa? Esau yang ngomong. Dalam Ibrani Yaakov artinya supplanter. Artinya pemegang tumit. Kenapa kita itu aja? Karena kita merasa penuh. Sehingga kita nggak bisa disingkapin yang baru. Nah saudara, kalau hari ini kita mau belajar mengosongkan dan disingkapkan yang baru, Tuhan pasti isi dengan yang baru. Amin. Amin. Oke, kalau Paskah dalam perjanjian baru itu bicara tentang Tuhan Yesus bangkit, mati dan bangkit. Ada nggak kisahnya di perjanjian lama? Anak sulung, yes, benar sekali Pak. Paskah di perjanjian lama, yang namanya Passover, bicara tentang pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Anak sulung bangsa Israel diselamatkan daripada tulah, daripada sesuatu hal yang mematikan. Inilah Paskah di dalam perjanjian lama. Saudara gini, kalau kita baca Alkitab, dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu sah. Makanya kalau kita baca Alkitab, kalau sebenarnya Tuhan singkapin kita, semua kisah di perjanjian baru ada di perjanjian lama. Amin. Amin. Loh kok saya nggak ketemu? Karena belum disingkapin. Saya mau tanya saudara, Tuhan Yesus ada nggak di perjanjian lama? Ada. Ada nggak yang menyebut jelas-jelas nama Yesus di perjanjian lama? Nggak ada. Singa Yehuda bukan Yesus Pak. Kalau kita ketemu dengan orang agama lain, dia akan bilang, nggak ada Yesus di perjanjian lama. Kalian mengkias-kiaskan. Ada nggak Yesus di perjanjian lama? Di mana? Yosua. Benar banget ya. Kasih tepuk tangan dong. Yosua. Kalau saudara kita belajar namanya Hebrew perspektif. Setiap nama ada arti. Orang Ibrani itu namain orang itu nggak kayak orang Indonesia Pak Bu. Orang Indonesia itu namain orang biar keren. Namamu siapa? Stephen, karena keren. Nama saya siapa? Rafael. Karena dulu opa saya suka Rafael Benitez. Yang dulu pemain bola, jadi pelatih Liverpool dan gagal gitu kan. Ya kan? Karena suka Rafael Benitez, makanya namanya Rafael. Artinya apa? Nggak tahu opa saya. Opa saya nggak tahu Rafael artinya penyembuh. Tuhan adalah penyembuh. Tapi orang Ibrani namain itu ada arti saudara. Kenapa Yesus ada perjanjian lama? Karena arti nama Yehosua, yang artinya adalah Yesua. Yesua dan Kaleb. Kaleb artinya adalah anjing. Masuk ke tanah perjanjian. Kalau Yosua, kalau ini lambang perlambangan Yosua sebagai Yesus, anjingnya siapa? Anjingnya Kaleb. Kalau Yosua sebagai Yesus, anjingnya siapa? Nggak, kurang berani nih. Anjingnya kita saudara, amin. Amin. Kenapa sih takut dibilang anjing? Karena anjing itu di Indonesia dijelek-jelekin. Ada nggak polisi pakai kucing? Hah? Nggak ada. Kenapa pakai anjing? Karena anjing nyelesain tugas dengan benar. Kalau kucing dikasih makan dia jadi majikan. Ya kan? Ya gue dikasih makan, babu gue lu gitu kan. Kalau anjing dikasih makan, selamanya dulu tuan gue. Itu bedanya. Makanya semuanya tuh ada arti dan meaningnya. Kalau Paskah di perjanjian baru tentang kebangkitan Tuhan, anak sulung yang mati, perjanjian lama juga ada ceritanya. Nah, ceritanya adalah keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir. Saudara tahu arti dari Mesir itu apa? Mesir itu artinya apa sih kalau dalam bahasa Ibrani? Mesir itu Mitzrayim, yang artinya adalah limit. Limit tahu limit? Batasan, limitasi, ya. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang kita masih hidup dalam batasan, limitasi, entah dibatasi oleh gereja, entah dibatasi oleh orang lain, ataupun dibatasi oleh diri sendiri karena nggak kenal siapa dirinya. Contoh ya, dibatasi oleh gereja, ya. Ini saya bukan kepahitan sama gereja ya, dibatasi oleh gereja gitu ya. Ah udahlah, kita nggak usah lah kerja sama yang lain. Di rumah aja. Kelihatannya baik gak? Baik. Tapi firman Tuhan gak berkata tuh ada di rumah aja di ini.
Ada nggak Alkitab mengatakan tertanamlah di dalam gereja lokal? Ada? Tolong saya bantuin saya cari ayatnya. Tertanamlah di gereja lokal itu ajarannya siapa, saudara? Kenapa masjid lebih ilahi daripada gereja? Karena masjid gak pusing, ada masjid sebelahnya. Jadi saudara kalau hari ini gak bertumbuh di Kahal, silakan keluar. Orang gila ya, gembala ngumpulin capek-capek, terus tiba-tiba ada pendatang dari Jakarta. Kalau gak bertumbuh silakan keluar, cari gereja lain. Carilah biar kau bertumbuh. Amin. Kurang berani amin ya kan? Kurang berani amin. Karena gini, semua domba adalah milik Tuhan Yesus. Dimanapun gerejanya nggak masalah. Ajaran yang menanamkan tertanamlah dalam gereja lokal itu nggak ada di Alkitab. Dia pakai kisah, tanaman, benih. Kalau misalnya ini dicabut pasang, itu kan tafsiran suka-suka. Belum tentu bicara tentang gereja. Amin. Enggak, tidak tertanam dalam gereja lokal, benar. Ya, tetapi milikilah bapak rohani. Amin. Kalau punya bapak rohani, nggak pusing kamu gereja mana. Kamu mau gereja di mana kek? Kita mau di Jakarta kek? Bahkan di tim Kahal Family sendiri ada yang dari GPDI, ada yang dari GPI, nggak pusing saudara, nggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan bicara tentang membangun kerajaan sendiri, tapi bagaimana kita membangun kerajaan Allah bersama-sama. Ini sebuah paradigma yang saudara kita mesti buang nih tentang tertanam di gereja lokal semua. No, kalau saudara nggak merasa nggak bertumbuh silakan pindah, ya. Tapi kalau saudara merasa ini ada sesuatu yang beda nih, jangan buru-buru pindah. Mulailah mencari siapa yang bisa jadi bapak rohani, doakan. Siapa yang bisa jadi kakak rohani? Apa fungsi saya? Itulah fungsi yang sebenarnya. Makanya ketika bicara tentang Mesir, banyak orang-orang Kristen yang hari ini dibatasi bahkan oleh gereja. Bahkan saudara lebih ngeri lagi ya. Saya ini ngomong kayak gini bukan asal bunyi saudara. Saya ini dulu sering banget ikut yang namanya acara gereja-gereja, perkumpulan hamba-hamba Tuhan, perkumpulan pester-pester. Bahkan mungkin saudara kenal yang pester-gram terkenal di IG yang followernya ratusan ribu, ya. Itu saya udah ketemu. Stop, jangan scroll dulu. Nah, ya itu ya. Saya udah ketemu yang orang muka-muka orang kayak begitu saudara. Lihat aja deh follower gue paling gampang ya. Ya kan? Lihat aja lo follower gue lah ya. Follow by yang Kristen ya. Banyak banget ya. Apa yang terjadi? Kita ini jadi dibatasi. Ya kan? Kita dibatasi dengan limitasi kita nih. Limitasi yang Tuhan sebenarnya mau kita keluar, tapi kita jadi dibatasi. Oh ya udahlah. Kalau kayak gini, ini pengajaran doktrin yang benar. Yang ini salah. Kita dibatasi, itu dari gereja. Yang kedua, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh keadaan. Benar ya? Amin. Apalagi anak muda zaman sekarang. Mau usaha kalau ada A. Ya kan? Mau melakukan B kalau fasilitas C-nya udah ada. Ya kan? Saya ingat banget dulu Sidney Mohede ngomong kayak gini. Tahu nggak? Saya membuat lagu awalnya dari gimana caranya? Dari gitar minjem temen dan handphone butut direkam. Sekarang Sidney Mohede ada yang nggak kenal? Ada yang tahu Sidney Mohede? Tahu ya, pencipta lagu rohani ya. Dia berkarya luar biasa sampai hari ini. Saya nggak tahu sih kalau hari ini masih berkarya atau enggak ya. Dia berkarya luar biasa di musimnya lah. Dari alat-alat yang sederhana. Banyak anak muda zaman sekarang dibatasi dengan fasilitas. Bener, kalau nggak ada ini gue nggak mau. Bahkan saya pun merasa semakin umur saya makin membatasi diri saya dengan fasilitas. Saudara, bertobat ya kan. Kalau dulu mah hajar aja, nggak ada duit ke gereja jalan kaki sok. Emang kenapa jalan kaki? Ya kan, mau jalan jauh. Naik angkot jadi semakin nyaman dibatasi fasilitas. Ya kan, oke malaikat bergerak ya ternyata ya kan. Semakin nyaman dibatasi oleh fasilitas. Banyak banget saya dengar anak-anak muda zaman sekarang nih, saudara ya. Oke kak, saya mau usaha. Tapi kalau saya ada modal dulu 20 juta. Begitu ada modal 20 juta, nggak usaha. Saya mau jadi fotografer, kalau ada kamera yang bagus. Begitu kameranya udah ada, apakah dia melakukan? Enggak. Bahkan ada yang udah nyicil laptop gaming ya. Laptop gaming apa sih biasanya? ROG. Ya kan? Asus ROG. Supaya bisa jadi konten kreator. Udah beli, udah nyicil, nggak jadi konten kreator sampai hari ini. Nah, kita tuh dibatasi sama keadaan. Ya, sama-sama bilang jangan dibatasi keadaan. Ketiga, dibatasi oleh diri sendiri. Limitasi diri sendiri. Ethan, misalnya, kamu nanti jadi pemimpin youth. Ethan mah siapa tuh gitu ya. Siapa tuh gitu kan. Ethan aja masih kayak begini.
Matthew, kamu nanti jadi sharing. Aku introvert kak, gitu kan. Ya kan? Aku introvert kak, ya kan. Eki jangan lupa ya, nanti kamu ya jadi WL ya. Ya suaraku aja sumbang gitu kan. misalnya. Mia jadi istri Walid enggak bercanda ya. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu bercandaannya ya. Nah, ini kita dibatasi sama diri sendiri. Makanya firman Tuhan berkata ketika Paskah ini, Passover, kita keluar dari Mesir. Supaya kita keluar dari batasan kita. Kita keluar dari limitasi kita. Jangan pernah membatasi diri sendiri. Kalau kita membatasi diri sendiri, itu kita menghina penciptanya. Menghina pencipta kita itu siapa? Tuhan. Kemarin seru, waktu saya ada pertanyaan ke Papa Rohani saya, ya kan? Gak tahu nih kita Papa Rohani sama atau enggak ya. Jadi saya bilang Papa Rohani saya aja gitu kan. Ya kan? Satu kan yang beda gitu kan, ada yang belum secara sah gitu kan. Ya kan? Ke Papa Rohani saya tanya, kenapa Sarah tertawa, Abraham tertawa, Sarah dihukum, Abraham gak dihukum? Ada yang udah denger streamingnya? Dapat jawaban yang baru ya. Sarah dihukum, Abraham nggak dihukum. Ternyata yang dilakukan respon Sarah waktu Tuhan bilang, kamu akan memiliki anak. Yang responnya Sarah gimana? Mungkin nggak gua udah nenek-nenek peot nih bahasa gaulnya ya. Nenek-nenek peot bisa lahir? Nggak mungkin lah. Berarti kan dia menghina penciptanya. Menghina pencipta kita yaitu Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bisa berbuat seperti itu. Sedangkan Abraham, dia nanya tapi beda. Tuhan, kira-kira mungkin gak umur 100 tahun? Abraham gak ngomong, mungkinkah saya bisa memberikan keturunan? Abraham gak ngomong kayak gitu. Tapi Abraham ngomong, mungkinkah orang yang berumur 100 tahun bisa melahirkan keturunan? Ini loh saudara, ketika kita membatasi diri kita sendiri, melimitasi diri kita sendiri, itu sama aja kita menghina pencipta kita. Jangan pernah membatasi diri kita sendiri. Mau umur kita 40 tahun ke sekarang 50 tahun, 60 tahun. Kaleb berkata dulu aku muda, ya kan? Sekarang aku masih kuat untuk berperang. Makanya Kaleb merebut satu tanah namanya Hebron. Hebron ini bukan tanah sembarangan, saudara. Hebron ini adalah tanah yang dipenuhi dengan raksasa. Ada suku-suku orang Enak dan orang Feris di sana. Itu yang Kaleb bayangin. Saudara kalau misalnya dipilih warisan, mau pilih warisannya apa? Ada hotel, ada tanah isinya markas FPI. Ya, ini pilih ya. Pilih warisannya. Hotel. Markas FPI tanah tuh. Belum jadi milik. Ya kan? Terus ini ntar dikat ya. Ya kan enggak apa-apa juga sih, bodo amat ya kan. Ya kan? Terus pilih rumah di Cimbeluit ya. Rumah di Cimbeluit kan gede-gede tuh, bagus-bagus pisan gitu kan. Cimbeluit ya, deket lagi sama Unpad ya. Apa Unpar? Unpar ya. Pilih saudara, mau pilih yang mana? Hotel jelas. Tinggal jebret jadi. Cimbeluit jelas. Ada yang mau pilih di markas FPI? Ada? Nggak ada kan? Ini yang Kaleb, orang gila ini, si Kaleb ini bilang, Tuanku Yosua, dulu saya ikut Musa, saya ikut. Walaupun saya kalah saing sekarang nih, pertandingan loh, Kaleb sama Yosua pertandingan iman loh. Dia kalah saing nih, kalah pertandingan, tetap dia menghormati Yosua sebagai pemimpinnya. Di dalam kita nanti juga ada pertandingan iman, saudara. Tapi siapa yang ditunjuk Tuhan, itu yang harus kita hormatin. Ya, Yosua, gua kalah sih tanding sama lu, kalau pertandingan iman lu, akhirnya lu yang jadi pemimpin Israel, ya kan? Tapi berikan saya tanah itu, tanah di Hebron, yang suku-suku raksasa. Gila kan? Sama aja kita nantangin FPI. Bener gak? Ini yang Kaleb lakukan. Dia tidak membatasi dirinya dalam usia tuanya. Jadi orang-orang tua yang sini senior, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan membatasi dirimu dengan usia. Usia hanyalah angka. Asik? Amin. Jangan batasi dirimu. Apalagi yang anak muda. Membatasi dirimu itu lebih gila lagi, lebih aneh lagi ya. Oke, itu baru pembukaan ya. Masih banyak ya. Oke. Ya. Oke, menariknya gini. Pernah bertanya nggak? Gini. Kan gini deh, supaya paling kita buka ayat deh, biar kayak Kristen ya. Oke. Keluaran 4 ayat 21 ya. Boleh satu orang bacain, saya minum kopi bentar ya. Terima kasih Tuhan. Keluaran 4 ayat 21. Oke. Ini masih ada sisa-sisa suara ya, bekas konferensi seminggu full ya kan. Oke, Keluaran 4 ayat 21. Baca sama-sama ya.
2, 3. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saya bertanya-tanya gini, kenapa Tuhan kerasin hati Firaun? Supaya makin banyak mukjizat, berarti Firaun gak punya free will dong. Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Seset. Oh Tuhan dikerasin hati gue gak usah apa-apa Tuhan. Kenapa? Kita buka ya supaya gak bingung ya. Lukas 19 ayat 20 sampai 22. Oke, Lukas 19 ayat 20 sampai 22. Oke, baru ketemu jawabannya tadi pagi ya. Oke, sama-sama baca ya. 2, 3. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Ayat 22. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Sederhananya gini saudara, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena Firaun dari awal memang sudah keras hatinya. Ya. Makanya saudara, Tuhan itu menghakimi sesuai dengan apa yang kita imani. Ada yang dikasih 5 talenta. Ini kan bicara mina. Di ayat Markus atau di ayat mana? Lukas. Di ayat Markus atau Matius, ada dikasih 5 talenta. Dia kembangin jadi 10 talenta. 2 talenta dikembangin jadi 4 talenta. Yang 1 dikubur. Dia bilang, Tuhan, karena Tuhan jahat. Aku tahu, aku takut sama Tuhan, makanya aku kubur. Ini Tuhan, aku balikin. Apa yang bilang Tuhannya? Benar yang kamu katakan. Saya ini jahat. Benar, jadilah sesuai imanmu. Karena saya jahat, kamu dihukum. Hai hambaku yang malas. Nah, seringkali kita itu udah terlanjur curiga dulu sama Tuhan. Kita terlanjur seperti Firaun, saudara. Ya, kita jangan bilang Firaun itu selalu Firaun bicara tentang pemerintahan, bicara tentang orang di luar. Enggak, Firaun kadang-kadang ada dalam hati kita. Kita keburu-buru menjudge Tuhan. Sehingga Tuhan menjudge kita sesuai dengan apa yang kita imanin. Ketika ada hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, dengan otak kita tadi ya, dengan batasan yang kita punya, dengan otak kita bilang, ini pasti palsu nih. Ketika ada yang palsu, bukan berarti tidak ada yang asli. Amin. Ada orang yang didoain, altar call, tiba-tiba hamba Tuhan palsu, didorong-dorong lah orang itu. Terima beberapa tentuan. Kok dia gak jatuh ya? Terima, gak jatuh ya? Bahkan saya pernah dulu ada artis, dia agak setengah bencis, baru bertobat, ya kan? Terus dia khotbah di gereja saya, iya gini. Selesai didoain, ya kan? Dia samperin hamba Tuhan, jemaat satu-satu, dia samperin, ditumpangin tangan. Apa yang saya lakukan? Saya kabur ke bawah. Saya nggak mau ditumpangin tangan sama banci. Maaf ya, gitu ya. Maaf aja. Tapi bukan berarti ada hamba Tuhan palsu, tidak ada hamba Tuhan asli. Amin. Karena yang gimana coba saudara bikin iPhone palsu kalau nggak ada iPhone asli? Gimana imajinasinya? Nggak bisa. Jadi kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli. Kalau ada malaikat yang palsu, malaikat yang jahat, ada malaikat yang asli, malaikat yang baik. Kalau ada tanda dan mujizat yang palsu, ada tanda dan mujizat yang asli. Jadi jangan semua dicap palsu, saudara. Ketika ada hadirat Tuhan, jatuh kan, ada yang dorong-dorong. Bukan berarti itu tidak ada. Ada orang ya, dulu di zaman saya tuh ada yang kenal Pak Alexander Iranata? Ada? Api kemuliaannya. Nah itu dulu gereja saya pertama. Pak Alex. Ya. Waktu, saya ingat banget kejadian masa waktu itu. Waktu KKR, itu ada 10.000 orang kalau nggak salah atau berapa ribu orang ya. Waktu itu belum ada Photoshop saudara, belum ada AI. Ya, waktu Pak Alex khotbah, di foto, di belakangnya ada api. Di dalam foto itu hitam putih. Sampai sekarang fotonya masih ada di gereja. Ya, hitam putih, 3 salib. Dan bahkan saya ingat banget, waktu itu ada pemain keyboard,
mainkan keyboard. Ini jemaat baru masuk, main keyboard baru main keyboard. Musiknya saya lupa ya, musik-musik zaman dulu kan. Saya kata, siapakah aku ini? Baru main keyboard itu, itu jemaat mau masuk ke ruangan, itu tiba-tiba sujud, tengkurap, merangkak, saudara. Saking hadirat Tuhannya kuat. Itu yang asli, yang palsu banyak. Udah di briefing dulu sama pendetanya. Oke, kalau KKR, saya altar call, semua di depan ya, pegangan tangan, semua ya. Begitu saya, mental ya. Ada nggak? Ada. Banyak. Nggak cuma ada, banyak saudara ya. Nah ya, ini yang terjadi. Tapi kita jangan keburu hati kita menjudge sesuatu dulu. Ya, jangan buru-buru gini. Oke, gini, paling gampang gini. Ini iPhone saya adalah iPhone HDC. Percaya? iPhone HDC Cina, bukan iPhone asli. Percaya gak? Yang percaya angkat tangan. Gak percaya. Yang bilang ini iPhone asli angkat tangan. Alhamdulillah ya. Muka saya bukan muka palsu ternyata ya. Banyak percaya ini asli ya. Yang percaya ini iPhone KW angkat tangan. Loh, cara taunya gimana? iPhone ini asli atau palsu? Cara ujinya gimana? Hah? Ke counter? Jauh-jauh amat ke counter, cara ujinya gimana? Hah? Buka handphonenya. Sini pinjam dulu, pegang. Lihat, oh ada Google Store, Play Store ya kan. Kalau Google Play Store udah pasti palsu. Ya kan? Mana ada iPhone Play Store, Bapak Ibu gitu kan. iPhone-nya adanya App Store, bukan Play Store ya. Bagi yang nggak tahu ya. Dipegang dulu. Begitu ada pengajaran yang baru, yang Tuhan kasih buat Kahal, jangan buru-buru bilang sesat. Amin. Pegang dulu, lihat, palsu apa asli nih? Uji, palsu, buang tempat sampah. Amin. Nggak cuma dari Kahal sih, dari mana-mana, dari yang Tuhan sikapin di mana-mana pada hamba-hamba Tuhan. Asli, pegang. Kita kadang-kadang baru lihat iPhone-nya palsu, asli. Semua bau Tuhan saya kenal. Lu siapa bau Tuhan semua dikenal gitu kan? Bau badan sendiri aja kadang-kadang gak kenal gitu kan? Mesti orang lain yang kenalin, bener gak sih? Bener kan? Kadang-kadang kita bau badan kita gak sadar kan? Sampai orang lain, kok lu bau sih? Nah, ini bau Tuhan dikenal luar biasa ya kan? Ya kurang gitulah ya. Kira-kira kalau hamba Tuhan profetik kayak gitu ya kan? Oke ya, yang tahu-tahu aja ya. Oke lanjut ya. Nah, lalu pertanyaan kedua saudara, kenapa Tuhan harus membuat tulangnya sampai 10 kali? Kenapa tuh? Emang gak bisa Tuhan dalam satu hari bikin tulah semua, tertutung? Bisa gak? Bisa. Nah kita kalau baca Alkitab begini saudara, nanya, kok tulah harus 10 kali? Gak bisa tuh dalam satu hari, air darah, lalat, ya kan, kodok semua ya kan, jadi gelap, anak sulung mati, selesai kan? Beres. Kenapa? Sampai 10 tahap. Menguji iman bangsa Israel. Tapi bangsa Israel banyak yang gak kenapa di tanah Goshen. Orang-orang gelap bangsa Israel party. Ya kan? Gelap, matahari di sini, terang. Ya kan? Orang-orang kena lalat, bangsa Israel lagi minum air. Orang-orang minum air dari darah, bangsa Israel bisa minum. Mungkin flexing kali, air, ya kan? Kayak kita lagi flexing sama orang Afrika ya kan, air gitu kan, ada konten nyeleneh banget bener kayak gitu, ya kan? Nah, kayak gitu, kenapa? Kegenapan belum genap, oke, ada lagi yang lain, jawaban yang lain? Kenapa, saudara? Yang bisa hadiahnya apa ya? Supaya ada apa? Drama, Tuhan kayak suka nonton drama Korea kayaknya ya kan? Oke, supaya ada drama biar seru gitu kan, kata Tuhan kan? Biar seru bisa, biar rame gitu kan? Biar rame ini kayak gini ya kan? Gini kita buka ayatnya ya. Karena kita selalu memandang Tuhan dari sisi jahat sih, ya kan? Teologi zaman dulu kan bilang Allah perjanjian lama jahat, perjanjian baru baik, itu salah semua. Kita buka ya. Kita buka di dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Yehezkiel 18 ayat 23. Oke. Yuk baca sama-sama 2, 3. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik
Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup. Tuhan memberikan kesempatan buat Firaun supaya Firaun bertobat. Karena Tuhan tidak mengendaki kematian orang fasik. Itu Tuhan kita saking dia memberikan kesempatan sama Firaun sampai 10 kali. Selain mengalahkan dewa-dewa Mesir, ya kan, dewa Iris lah, dewa Sungai Nil lah, dewa yang lain-lain, Tuhan kasih kesempatan sebanyak 10 kali ke Firaun supaya Firaun bertobat. Makanya, saudara, siapa yang percaya bahwa kita dapat pesan Tuhan yang nggak enak? Mungkin saudara belum pernah dengar, tapi saya akan jelasin di sini. Nanti kalau mau tanya boleh tanya ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya oper ke Pastor Dennis ya. Enggak. Ya kan, gitu kan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya kan. Nah, kita dapat pesan Tuhan. Banyak orang ahli ekonomi menyatakan bahwa 2030 the Great Reset. Ya, ini bukan firman Tuhan nih. Ini kita lihat dari sisi dunia. The Great Reset. Banyak ya, bahkan dalam artikel di tahun 2017-2018 ya, bukan artikel sebuah tulisan karya siapa gitu, menyatakan bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Jadi ekonomi riset. Bahkan saudara kalau lihat data daya beli masyarakat Indonesia di kuartal 1 2025 itu sama dengan daya beli ya, kemampuan membeli ya kan masyarakat. Daya belinya sama dengan semasa Indonesia lagi masa Covid. Berarti daya belinya rendah banget loh. Ya kan? Nyari pekerjaan susah. Barusan lihat IG sampai orang lamaran kerja sampai jatuh-jatuh. Ya kan? AI di depan mata. Gereja membangun kerajaannya sendiri. Bangun gedung gede-gede. Bangun semewah mungkin. Nanti ada ayatnya nih. Bangun apapun yang megah supaya jemaat nyaman, enak. Padahal Tuhan tidak pernah menghendaki anak Tuhan nyaman. Amin. Supaya jemaat nyaman, enak, tinggal duduk, bisa aduh Tuhan. Ya kan tinggal amin. Ya kan pulang, bawanya mall makan. Benar ya? Benar ya? Loh, ini nggak salah. Tapi fokusnya yang salah. Membangun seperti itu tidak salah. Tapi fokusnya malah jadi membangun seperti itu. Ngerti ya? Semua berlomba-lomba membangun kerajaannya masing-masing. Saudara nggak siapa di sini pernah ke pedalaman? Ada? Sekali 2 kali pernah ke pedalaman? Good. Ke Sukanak dalam ya? Ada lagi? Pernah ke pedalaman? Oh, teman-teman pernah. Pernah ke pedalaman kok? Pernah ya? Saudara nggak tahu sih. Saudara ada satu daerah namanya Mentawai. Tahu Mentawai? Mentawai adalah daerah Sumatera Barat, di mana 90% orang Mentawai adalah Kristen. Tapi Sumatera Barat secara geografis dan ekonomi yaitu 90% Muslim. Saudara belum pernah terjun ke sana? Di Mentawai, mereka gila-gilaan membiayai hidup untuk dakwah. Bagus, itu namanya mereka mental menginjil, versinya mereka tuh oke. Dan jarang sekali ada orang Kristen yang masuk ke sana. Orang Kristen kemana? Nyaman. Saudara kalau mau lihat kalau kita mau lihat betapa hancurnya gereja, carilah yang mayoritas Kristen. Jangan yang mayoritas Islam. Lihat NTT, siapa orang NTT sini ada? Lihat Papua, ada yang orang Papua? Sonde? Seng nggak ada? Nggak ada ya? NTT, negara yang 90% Kristen, yang banyak orang Kristennya, tapi jadi negara miskin. Gimana bisa? Garam dan terang, tapi provinsinya jadi provinsi miskin. Itu nggak masuk akal, saudara. Ambon, Papua, bahkan di Manado pun biasa aja. Ini yang terjadi loh. Ya, apa yang terjadi? Karena gereja membangun kerajaannya masing-masing. Saya berani tantang hamba-hamba Tuhan besar, berani nggak audit finansial gerejanya? Kalau ada yang berani, saya tepuk tangan. Saya benar-benar apresiasi. Ada nggak yang berani audit keuangan gerejanya? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena semua membangun kekayaannya untuk dirinya masing-masing. Ini yang terjadi. Bayangin ya, pemerintah kita korup, gereja kita korup. Lalu tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan mengatakan, 7 tahun masa kelimpahan. Dengan pemerintah yang korup dan gereja yang korup. Ada ayatnya loh. Saya pakai ayat, tenang. Ya. Kita pakai firman, kita buka firman ya.
Saya mau nyatakan 2030 tidak akan terjadi kelimpahan. Kalau kita tidak bertobat, 2030 Indonesia ditunggang balikan Tuhan. Ini fakta yang terjadi. Semua kita tuh semua apa? Ilusi rohani. Dari tahun-tahun sebelumnya saya banyak mendengar hamba Tuhan bule dari luar negeri diundang. Ya kan? Revival in Indonesia. Anak-anak muda, ekonomi. Semua akan terjadi di Indonesia. Terjadi nggak tahun sekarang? Enggak. Berarti Nabi palsu. Ada ayatnya, saudara. Tenang. Jangan tegang dulu ya. Tenang. Saya mengatakan ini bukan karena perasaan saya. Berdasarkan firman Tuhan. Kita buka ya. Yeremia 28 ayat 9. Oke. 28 ayat 9 sampai 10 ya. 28 ayat 9 aja berarti. Oh, ayat 8 dulu deh. Ayat 8 dulu. Oke, ayat 8 dulu, oke. Nah, 2, 3. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, malapetaka dan penyakit sambar. Jadi nabi-nabi sebelum zaman Yeremia, ya kan? Itu tuh nubuatnya selalu perang, malapetaka, penyakit sambar. Ayat selanjutnya 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh. Jadi kalau dari musim sebelumnya ada hamba Tuhan bule, kita ini mental budak, ketemu hamba Tuhan bule udah kayak, padahal ngomongnya biasa aja, saudara, bener deh. Saya pernah ikut conference anak-anak di Surabaya, ada bule sharing tentang sepatu. Ya, sepatu lepas. Tuhan makai kita seperti sepatu. Amin. Orang Indonesia juga tahu. Itu yang lain sampai mental budak. Percayalah, firman Tuhan, terang Tuhan kali ini akan datang dari timur. Bukan dari barat lagi. Barat udah rusak, lihat generasinya LGBTQ semua. Nggak ada obat. Generasi rusak bobrok. Ya, malah Cina yang timur lebih gila. Mereka ya syarat untuk jadi hamba Tuhan apa? Di penjara minimal 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bule semua kemakmuran, berkat, dan lain-lain. Ini yang terjerat ya. Ketika ada seorang nubuat, Indonesia baik-baik saja, dan tidak terjadi, maka dia adalah nabi palsu. Nabi palsu itu bukan nabi jahat ataupun nabi sesat, saudara. Beda ya. Nabi palsu adalah orang yang pernah dipakai Tuhan di musimnya, tapi dia merasa terus dipakai Tuhan di musimnya. Nggak ada kayak gitu, semua ada masanya. Presiden aja ada jabatannya 5 tahun. Ya kan? Presiden ada jabatannya 5 tahun, menteri ada jabatannya 5 tahun. Hamba Tuhan sekali dipakai, merasa dipakai terus. Ini nabi palsu, saudara. Jadi hati-hati kalau ada orang bilang, tahun kelimpahan. Diuji, dilihat, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terjadi enggak? Enggak terjadi, nabi palsu, jangan diikutin. Mau dia gereja besar kek? Lagi ayatnya, kalau saudara merasa suara minoritas itu belum tentu salah loh. Ya, kita lihat ya, kita buka ya, dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Ya. Jangan deh, pakai yang ini aja deh. 1 Raja-Raja 22 ayat 8 dulu udah benar ya. Oke, kita baca 23. 22 ayat 8. 22 ayat 8. Oke, yuk 23. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku benci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Mayoritas waktu itu nabi-nabi, ya, nabi-nabi bernubuat yang baik. Raja, tenang, kamu akan menang perang, kamu pasti sukses, kamu berhasil. Ada satu yang bikin sebel nih, si Mika bin Yimla, nubuat yang buruk mulu. Lalu siapa yang benar? Siapa yang dipakai Tuhan? Dan mana yang nabi palsu? Mika. Jadi orang lain boleh berkata, saudara, Indonesia 7 tahun masa kelimpahan, Indonesia baik-baik saja. Saya mau nyatakan 2030 Indonesia akan ditunggang balikan kalau kita tidak bertobat. Amin. Tapi ingat kan tadi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik.
tetapi pertobatannya. Justru dengan adanya kita menyuarakan 2030 kalau di Indonesia nggak bertobat, supaya kita bertobat. Dan Indonesia menjadi negara yang dianugerahkan Tuhan, punya kasih karunia. Kalau saya mau tanya, Nabi Yunus nabi palsu bukan? Ada yang pernah dengar kisah Yunus tadi? Nabi Yunus nabi palsu bukan? Tapi kok nubuatannya nggak terjadi, katanya Niniwe ditunggang balikan. Karena bertobat. Jadi ukuran nabi palsu itu, kalau seseorang bernubuat baik dan tidak terjadi, itu adalah nabi palsu. Tapi jika orang bernubuat yang buruk, malapetaka, perang dan sampar, tetapi tidak terjadi, belum tentu nabi palsu. Karena Tuhan mengendaki pertobatan orang fasik. Siapa yang baru baca ayat ini? Baru pertama kali baca ayat ini? Ya, ini ukuran nih. Ukuran. Jadi jangan salah nangkap tentang nubuatan, saudara. Ini zaman ini makin gila. Kita buka lagi 1 Raja-Raja 22 ayat 22. Ya. Sampai 24. Oke? 2, 3. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. 2, 3. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. 24. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaanah, ditampaknya pipi Mika, serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Ketika ada orang yang tiba-tiba dipakai Tuhan, terus dia bernubuatkan sesuatu, kalau Indonesia tidak bertobat 2030 ditunggang balikan. Nabi palsu gak seneng. Tuhan gak bicara sama saya seperti itu. Mana boleh roh Tuhan daripadaku pindah kepadamu. Ini seperti Zedekia bin Kenaya. Apa Zedekia? Zedekia artinya adalah kebenaran dari Tuhan, kebenaran Yehova. Lalu arti dari Kenaanah, yaitu adalah dagang. Artinya apa? Kebenaran Tuhan yang dijual belikan. Ngeri. Kebenarannya setengah, nggak full, dijual belikan. Jika kamu tidak menabur, kamu tidak akan diberkati, kamu tidak akan menuai. Kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, berkatmu akan dimakan belalang-belalang yang lain. Di sini ada perpuluhan nggak sih, Pastor? Di sini ada perpuluhan nggak sih? Nggak ada ya, kita per 50-an ya berarti ya. Ya kan? Ya. Kalau kamu nggak diberikan perpuluhan, kamu akan, usahamu hancur. Tuhan kayak preman ya. Bro, buka usaha kan? 10%. Wah, nggak mau kasih, ini orang sini nih. Istilah kata nih, kita di sini biar aman nih, ya kan? Itu Tuhan kayak gitu kan? Nyuruh malaikat kan? Nggak mau, ya udah tutup guys, tutup. Kayak gitu kan Tuhan? Pemahaman Tuhan yang salah. Tuhan bukan tukang palak, pendeta tukang palak. Amin. Gila, gue terlalu berani ya. Ya kan? Tuhan tukang palak. Pendeta yang mengaku pendeta yang tukang palak. Saya baru dengar lagi, ini gila banget. Di TikTok tiba-tiba si Willy dari Medan kirimin ke saya. Jangan perpuluhan di luar gereja. Kalau kamu kasih perpuluhan ke keluargamu, itu sesat. Saya langsung saya pengen reaction kayak Kabi, tau gak? Gitu, ada ayatnya gitu kan. Saya pengen reaksi itu, cuma udahlah ya. Ngapain berdiskusi sama orang yang ilmunya cetek, asiknya sombong kali ya gitu kan. Sombong kali ya. Enggak Tuhan, saya masih cetek juga Tuhan. Bercanda Tuhan ya kan. Ntar tiba-tiba aku gak dianugerahin firman yang baru lagi kan. Kamu sombong nah gitu kan. Jangan Tuhan, jangan. Bercanda ya. Ya kan. Gini, dia gak baca kitab Ulangan. Berikanlah persembahan persepuluhanmu pada anak yatim. Puji Tuhan saudara, saya anak yatim ya. Ya kan? Ya kan? Janda. Puji Tuhan mak saya janda saudara. Ya kan? Jadi nggak usah ke gereja ya saudara ya. Tahu lah ya, tahu kan ya kan? Tahu lah ya kan? Ntar nomor rekening 59100 12969 ya kan? Ya kan? Berikan kepada siapa lagi? Orang asing. Ya, saya Cina gitu kan. Apalagi ke Lewi. 4 hal tersebut nggak ada ditulis ke gereja atau ke sinagog. Terus dia bilang, yang bilang perpuluhan di luar gereja kasih keluarga itu sesat.
rasanya pengen gue tembok pakai ayat gitu kan. Tapi ya udahlah. Itu yang terjadi saudara. Ya, makanya ini ngeri banget ketika kebenaran Tuhan dijual belikan. Siapa yang masa COVID di rumah aja? Ayo ngaku. Masa COVID di rumah aja. Takut kan sama COVID? Iya, udah iya. Itu kan. Saya juga takut 8 bulan saya di rumah aja. Saya campaign sama pastor Gam. Jangan kemana-mana, di rumah aja ya kan. Wah, semua ya, ada Peter Theokaris ya kan. Ada yang lain-lain kan campaign semua ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Saya juga takut sampai ketemu YRM yang gila. Ketemu orang kahal yang gila. Pakai ayatnya apa? Roma 13 ayat? Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah yang ada di atasnya. Wih keren ya. Tahu nggak siapa yang nulis itu siapa? Yang tulis Roma siapa? Nggak tahu kan? Paulus. Paulus waktu tulis kitab itu lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di penjara. Paulus nggak taat pemerintah, tapi nulis taat pada pemerintah. Gimana sih Paulus nggak konsisten? Siapa lagi yang nggak taat pemerintah? Banyak. Musa taat pemerintah. Musa nggak taat pemerintah, berontak. Ya kan, bangsa saya harus keluar. Pemerintah di atasnya siapa? Mesir. Makanya setengah kebenaran diperjualbelikan karena takut. Jangan kemana-mana, harus taat pemerintah. Pemerintah di sini pakai kata higher. Pemerintahan yang lebih tinggi. Lebih takut mana, pemerintah dunia atau pemerintah sorga? Pemerintah sorga. Ya, COVID mematikan. Itu masih ijib-ijib saudara, saya kasih tahu. COVID itu ngaruh virus alpha. Tes pilot. Yang mati banyak yang sakit kan, udah komplikasi ke rumah sakit malah mati. Saya ketemu dengan orang COVID yang takut ketemu saya. Bukan saya yang takut ketemu orang COVID. Ya kan? Ada yang namanya Bang Israel, dulu pelayanan anak jalanan. Ya kan? Dia sakit tiba-tiba COVID. Mau ketemu, aduh jangan deh, ntar lu ketularan. Oke, gak apa-apa ketemu. Saya sama Pastor Sandy ketemu. Ya kan, saya doain. Terima kasih Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, COVID sembuh. Apa yang terjadi? Dia meninggal dunia, saudara. Dia meninggal dunia. Iman dia nggak kuat berarti kan. Dia, ya kan, benar kan? Iman saya dia sembuh ya kan. Iman saya dia sembuh ya kan. Sayanya nggak kenapa-napa, dia meninggal masih muda. Gitu kan ya udahlah berarti pulang lah ya kan. Saya ketemu dengan orang-orang COVID di Kahal Jakarta, makan bersama 15 orang tanpa masker, 3 hari sembuh. Artinya apa? COVID media yang dilebay-lebaykan. Bener gak? Berapa harga PCR sekarang? Gak ada harganya. Kemarin-kemarin mahal bro, bisnis. Cuman orang Kristen dibilangin gini, batu. Karena apa? Karena takut mati. Tapi hidupnya, ku mau sepertimu, Yesus, gitu kan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kemarin kenapa gak datang? COVID. Gunung batuku, itu nyanyi doang. Pada takut mati. Tahu nggak saudara apa yang dilakukan oleh anak-anak muda FPI waktu itu? Demo Ahok Tartik tanpa masker. Tarik 3 tanpa masker. Saya lihat di jalanan. Di mana anak-anak muda semua lagi main Zoom online. Mereka demo bertiga, Tartik. Kamu boleh lihat ke orang-orang miskin? Ada COVID di sana? Tidak ada COVID buat orang miskin. COVID hanya untuk orang kaya. Benar nggak? Kapan ada mereka ibadah sholat pakai masker, tidak menghargai tuannya. Mereka punya mental lebih keren dari kita. Ini kebenaran yang didagangkan untuk kepentingan pribadi. Ya, memang masuk kahal, saudara udah masuk kahal udah terjebak sebenarnya. Ya kan? Di sini pasti beritanya apa? Sharing firmannya bukan kamu pulang dari sini kamu akan mendapatkan triliunan, enggak. Gitu kan? Kamu akan disiksa. Ya kan? Disesa, ya kan? Kamu akan mengikuti Tuhan tanpa dihargai. Makanya sekarang pikirkan baik-baik saudara, ya kan? Kalau mau keluar hari inilah saatnya, gitu kan? Ya kan? Dan saya rasa Pastor Dennis juga nggak takut orang keluar, bener ya? Orang waktu Tuhan Yesus habis khotbah, Yohanes 6, coba buka deh, buka. Yohanes 66 ayat 6, coba. 666, coba. Coba buka Yohanes 66 ayat 6. Ini agak-agak lompat dikit ya, saya sampai jam 5 kan boleh ya. Yohanes 66 ayat 6 ada kan? Nggak ada, oh Yohanes 60 ayat 66, sorry. Kayak gitulah pokoknya, Yohanes atau Yohanes 6 ayat 66. Kebalik-balik, ada gak? Yohanes 6 ayat 66 ada gak? Ada, ya itu dia. Nah, baca sama-sama 2, 3,
Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi 666 bukan antikris doang, saudara. Orang yang kenal Tuhan terus mundur. Kamu lah antikrisnya, kita lah antikrisnya. Udah tahu kebenaran firman Tuhan, dia mundur. Apakah Tuhan Yesus bilang, jangan, nanti jemaat saya sepi. Jangan kayak gitu? Enggak, buka ayat selanjutnya Kak. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu Tuhan Yesus langsung gendeng gitu. Ya. Orang udah habis semua, lu gak mau pergi juga? Pergi di Yesus ada. Ya, jadi inilah saatnya saudara ya kan. Pikirkan baik-baik gitu kan. Karena ke depan gak akan enak pengajaran-pengajaran dari Kahal. Ya kan? Apa yang Tuhan singkapkan. Pasti berbeda. Orang lain ngomong A, kita ngomongnya B. Karena Tuhan Yesus juga kontroversial. Hari Sabat nggak boleh kerja, Tuhan Yesus kerja, ya kan? Gila Tuhan Yesus gitu kan? Makanya kita juga gila ya kan? Itu yang Tuhan Yesus saya percaya, Tuhan Yesus gila, saya juga gila gitu kan? Ya kan? Nggak ada Tuhan Yesus cari aman. Ada Tuhan Yesus cari aman? Nggak ada. Pikirkan baik-baik sekali lagi gitu kan? Oke ya, lanjut ya. 4 hal yang dilakukan oleh Firaun akhir zaman. Pertama-tama, saudara mesti tahu dulu arti nama Firaun. Firaun atau Pero, arti namanya adalah great house. Saya juga baru tahu arti namanya loh. Bertahun-tahun baca baru arti. Great house. Rumah yang besar. Wow. Ya. Ya, tahu-tahu lah ya. Rumah yang besar. Great house. Ini bisa jadi Firaun. Dan ada 4 hal yang dilakukan oleh Firaun di akhir zaman. Ya kan? Yang pertama, kita buka Keluaran 8 ayat 25. Ini 4 atau 5 sih? 4, oke. Pas lah ya. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri. Lihat ya. Tuhan suruh Musa dan bangsa Israel keluar dari negeri. Tapi Firaun bilang gak usah. Di sini aja. Yang aman. Di dalam negeri. Banyak orang Kristen yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi dia gak mau ninggalin negerinya. Dia maunya yang aman. Dia nurut dengan Firaun. Udahlah, gak usah ikut pergerakan anak-anak muda. Nanti jemaatmu diambil. Udahlah, gak usah ikut-ikutan doa. Udahlah, lebih baik di dalam gereja saja. Lebih baik ikut ini saja. Jangan baca buku dari tempat lain. Buku yang pastor kita keluarkan. Jangan dengar khotbah dari tempat lain. Khotbah yang hanya untuk Kahal saja. Benar atau enggak? Ngaco. Saudara boleh dengar khotbah dari tempat lain. Tuhan gak cuma pakai Kahal, saudara. Amin. Tuhan gak cuma pakai sini. Tuhan juga bisa pakai orang lain. Ketika ada seorang pastor ngomong jangan dengarkan khotbah dari orang lain, dia sudah menjadi Firaun. Jangan baca buku dari tempat lain kecuali buku buatan pastor. Jangan gaul dengan anak gereja lain, dia sudah jadi Firaun. Ngeri, saudara. Siapa kita sih? Kita dipakai Tuhan. Sampai kita bilang jangan dengerin yang lain. Seolah-olah tuh yang lain sesat, yang lain kita paling benar sendiri. Enggak. Di Kahal wajib dengerin khotbah yang lain. Amin. Supaya bisa ngerti, supaya bisa belajar. Baca buku yang lain gak masalah. Saya aja baca buku keuangan, gitu kan. Saya aja baca buku, saya aja baca yang lain. Saya aja baca buku, lihat ada Sweet Megasword. Dia punya catatan biografi. Ya, baca. Siapa Kahal? Jangan so tahu gitu kan. Jangan merasa pintar. Itu yang pertama nih. Firaun membuat kita nggak mau keluar dari perbudakan. Maunya tetap stay. Makanya saya banyak melihat banyak full-timer di gereja besar, termasuk saya juga dulu di full-timer gereja besar. Ya, gereja salah satu gereja lah, bukan gereja besar ya. Full-timer tidak berkembang. Karena ketika saya mengajukan, Pak Gembala, saya mau coba kerjasama dengan anak muda ini, jangan. Di rumah saja. Karena dia takut saya hilang. Dan benar lah, apa yang ditakutkan terjadi, saya hilang dari sana. Benar kan? Apa yang kau takutkan, itulah yang menimpa engkau. Ya kan? Itu yang terjadi. Ya, ketika saya mau berkembang, ketemu dengan, maaf ya, generasi old, nggak bisa. Makanya anak muda di sini kita
harus memberikan kesempatan. Kadang-kadang kita nih membatasi anak-anak muda. Termasuk saya udah umur 3 bulan juga merasa saya kadang-kadang suka membatasi gitu kan. Enggak kayak gini, harusnya kayak gini. Enggak, biarkan mereka explore dulu. Ya, jangan jadi Firaun. Yang kedua, 8 ayat 28. Ya. Sebelum saya tutup dan kita Al-Fatihah, oke? Oke. Lo kata Quran 8 ayat 28 ya. Oke, 2 3. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Udahlah, jangan ekstrim-ekstrim banget lah. Apa itu pengajaran kahal? Ekstrim banget. Doa di kolam renang. Ada yang pernah ngalamin doa kolam renang? Nanti nih, kita di sini belum ada doa fajar kan? Ya kan? Kalau ada doa fajar nanti ada yang doa fajarnya berdiri, ada yang doa fajarnya berlutut. Boleh nggak? Boleh. Tengkurap, ada nggak dasar ayatnya? Ada. Syaka. Ya kan? Barak. Dia hampir tengkurap. Ada nggak kita muji-muji? Muji-muji spontan? Ada. Muji-muji dengan musik? Ada. Ya ada zamar, ada tehillah. Macam-macam cara kita berdoa sama Tuhan. Ada nggak berdoa jalan? Ada. Hah? Sesat gak doa jalan? Enggak lah. Adam berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, maka keluarlah Abraham berjalan-jalan. Yes. Ada nggak doa? Tiba-tiba lagi begini. Ada nggak? Sesat gak? Enggak. Ini makanya ketika kita bilang, tapi ketika kita otak kita udah dicuci karena udah Kristen dari lama, ya kan? Dan kita nggak mau menerima sesuatu yang baru, udahlah, nggak usah yang aneh-aneh. Jangan terlalu jauh. Ini kita seperti Firaun, jangan terlalu jauh. Yang aman aja. Ya, makanya selalu pergerakan yang hadir dan baru selalu ditindas oleh pergerakan sebelumnya. Coba gini. Waktu Katolik hadir di Indonesia, tiba-tiba ada gereja Protestan. Siapa yang menindas gereja Protestan? Katolik, udah jelas. Sesat itu Protestan. Protestan hadir, ya kan? Lalu datang di Indonesia, datanglah Betani. Pentakosta dulu. Ya, GBDI, Pentakosta. Siapa yang menindas GBDI? Protestan. Apa itu bahasa roh sesat? Benar ya? GBDI pecah lagi jadi Betani. Siapa yang menindas Betani? Jelas, Pentakosta. Dari Betani pecah lagi jadi Betel, Gereja Bebas Indonesia. Ya kita juga GBI kan, ya kan? GBI maksudnya GBI, ya kan? Gereja Betel Indonesia. Siapa yang menindas GBI? Betani. Jelas, itu pecahan kok. Ya kan? Huria Kristen Indonesia, ada HKBP. Siapa yang bilang HKBP sesat? HKI. Semua selalu ditindas dengan yang lama menindas yang baru. Itu udah wajar. Ya, ini yang terjadi makanya. Apalagi dari GBI muncul yang aneh-aneh, pakai sayap-sayap, pakai kerup-kerup. Ya kan? Oh, gitu kan? Siapa yang menindas? Siapa yang bilang sesat? GBI. Sesat itu lempar-lempar garam, push. Ya kan? Yang tahu-tahu aja ya, yang nggak tahu ya udah ya kan. Puji Tuhan nggak tahu gitu kan. Lalu dari yang lempar-lempar garam, muncullah orang gila. Siapa yang bilang kita sesat? Ya itu. Minum kopi dulu. Tapi hati-hati loh, jangan-jangan nanti ada pergerakan baru yang bilang mereka sesat adalah kita. Hati-hati. Ada pergerakan baru, dari begini dia begini mungkin. Itu kan? Sesat ya. Hati-hati. Jangan batasi Tuhan dengan kreativitas. Amin. Amin lah. Bumi itu padang gurun, bener gak? Ah iya. Sebagian. Laut bukan? Laut juga ada ya. Daratan? Gunung-gunung? Luas kan? Ya udah, kerajaan surga juga luas. Kenapa kita bilang kerajaan surga itu kayak gurun? Karena lu tinggalnya di gurun doang. Kerajaan surga kayak lautan. Karena lu tinggalnya tahu Tuhannya tentang laut doang. Padahal Tuhan juga laut, Tuhan juga gunung. Ya kan? Kalau saya mau tanya, Tuhan istilah Tuhan di Alkitab apa? Domba kan? Tapi bilangnya singa dari Yehuda tadi. Jadi Tuhan domba atau singa? Konsisten dong. Singa, berarti bukan domba. Anak domba Allah, berarti tolong dicoret ya. Anak singa Allah gitu kan. Jadi domba atau singa? Dua-duanya.
Tapi Tuhan juga bilang, aku seperti anak, Yerusalem, aku seperti induk ayam yang mengerami anak-anaknya. Jadi Tuhan induk ayam, domba atau singa? Simbolnya. Oke, kita ngamen simbol. Siapa di sini hamba Tuhan? Hamba Tuhan angkat tangan? Gak ada ya? Oh, hamba setan ya berarti ya. Oh. Hamba Tuhan ya. Siapa di sini anak Tuhan? Jadi hamba atau anak yang benar? Hah? Anak yang bilang saya anak bukan hamba. Yang saya bilang saya hamba bukan anak. Yang saya enggak dua-duanya. Salah mengatakan. Anak hamba atau sahabat? Anak hamba sahabat atau mempelai? Hah? Nggak konsisten ini benar-benar ya. Nah gini-gini karena pengertian kita Yunani. Begitu dapat jabatan satu, yang lain ditinggalkan. Enggak. Kalau Ibrani enggak kayak gitu. Kita anak tapi kita juga hamba. Pernah lihat film drama Korea yang dia adalah anak seorang CEO, tapi disuruh kerja juga di perusahaan bapaknya? Dia kan hamba bapaknya juga, tapi dia anak. Nah, ya, saya selalu ibaratin kayak gini. Kaisang, kalau jangan Kaisang berarti, ya udah zaman dulu aja lebih gampang ya. Kalau Prabowo anaknya susah soalnya, ya kan? Kaisang ketemu Bapak Jokowi pakai kaos kutang, boleh gak di rumahnya? Boleh lah di rumahnya. Boleh lah, apa adanya di hadapan Tuhan gitu kan. Mau pakai bojigong juga gak masalah, Tuhan terima. Itu sama seperti Kaisang di rumah. Tapi Kaisang pakai kaos kutang ke istana presiden, boleh gak? Gak boleh. Makanya ada masa-masa tertentu, kita boleh seragam bebas. Ada masa-masa tertentu, kalau misalnya ada hari janji temu Tuhan, kita pakai jubah. Amin? Ya, gak amin gitu kan. Amin? Amin. Itu untuk menghargai protokoler. Menyambut Tuhan sebagai raja. Waktu di rumah, sambut Tuhan sebagai Bapak. Gak masalah. Di sini juga lagi biasa aja, gak ada protokoler. Sambut Tuhan sebagai Bapak, sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi ada masanya, hari penting Tuhan. Kita mungkin gelar karpet merah, ya kan? Buat seolah-olah Tuhan masuk, ya perlambangan ya. Tuhan seolah masuk, hadir, dan kita berlutut nyembah Tuhan. Bukan nyembah orang yang lagi jalan. Nyembah Tuhan, ceritanya Tuhan hadir. Amin? Amin, itu cara nyembah Tuhan beda-beda. Orang dunia aja tahu. Kenapa orang Kristen kayak gitu bilang sesat? Enggak sesat. Amin. Kurang yakin, nanti lah ya. Tunggu hari dan saatnya ya. Oke, Keluaran 10 ayat 11. Banyak banget ini yang keluar nih. Habis ini tanya jawab kalau masih sempat ya. Saya pokoknya travel jam 2.20 ya kan. Oke ya. Oke, baca lagi. Lalu Musa masih berkekuh sama Firaun. Lanjut ya. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun gini, kenapa hanya laki-laki? Karena perempuan itu lambang kelemahan. Biasanya lambang yang lemah, ya. Jadi biasa gini, yang Firaun lakukan kepada umat Kristen, pada umat Tuhan adalah dia melarang umat yang lemah untuk beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita merasa lemah. Siapa seringkali merasa lemah? Merasa penuh dosa, merasa kotor, dan gak mau datang ke gereja. Itu adalah tindakan yang bodoh. Sesungguhnya itu sedang dilarang sama Firaun. Jadi justru kita lagi dosa, kita datang ke Tuhan bro. Kita lagi dosa, kita datang ke Tuhan. Ada nggak di sini, saudara sakit perut ya? Aduh, gue sakit perut nih. Ya kan, biasanya nih, terus kumpul sama orang yang sama sakit perut. Matthew, sama ya bro, sakit perut ya? Sama ya kan, asik ya sakit perut ya? Iya, emang gak bener itu gereja bikin kita sakit perut ya? Ya kan, udah ada sakit perut kan? Terus datanglah orang yang gak sakit perut, si Ethan. Si Oboy bilang gini, si Ethan, kok kan lagi sakit perut, datang dia ke dokter. Gak mau ke dokter, nanti gue diperiksa. Gak mau gue diperiksa sama dokter. Kayak gitu, orang gila kan? Oke lah dia ke dokter. Dokter Dennis, ya kan? Dokter Master Dennis. Ya sakit apa? Nggak mau masa dibacain sakitnya? Nggak mau diperiksa dok. Nanti dibacain lagi sakitnya. Kayak gitu, ya itulah saat kita lagi dosa. Lagi dosa, nggak mau ke gereja, takut dibacain sakitnya. Aneh kan? Aneh. Orang lagi dosa, dibacain sakitnya. Supaya sembuh. Orang ke dokter nggak mau diperiksa. Ya makin sakit lah. Ini yang terjadi. Makanya Firaun melarang yang lemah. Jangan ibadah, laki-laki aja. Biar gak ada keturunan juga. Ternyata dari yang lemah bisa melahirkan keturunan loh. Ya kan? Yang lemah gak usah. Biar laki-laki saja yang merayakan ibadah sama Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nih kita buka lagi di Bilangan 9 ayat 8. 9 ayat 6.
Baca sama 2, 3. Sorry, bilangan 9 ayat 6, bro. Oke, 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Jadi nanya, Tuhan, Musa, orang najis boleh ngerayain Paskah gak? Jawab Tuhan, bilangan 9 ayat 13. Ayat 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Nah, Tuhan itu ya menghendaki pertobatan orang fasik sekali lagi. Walaupun sekarang kita najis, tapi walaupun kita dalam keadaan dosa, Tuhan rindu kita untuk balik kepada Tuhan. Melebihi kita rindu loh. Tuhan terlebih rindu kita balik, melebihi kita sendiri rindu. Ya, jadi balik saudara. Lagi nggak bener, lagi error, balik. Bukan malah kabur. Bukan malah cerita sama orang yang sakitnya sama. Itu aneh ya. Lalu ayat keempat. Poin keempat. Tadi yang pertama kan di dalam negeri aja. Jangan terlalu jauh. Yang laki-laki aja. Lalu yang keempat. Keluaran 10 ayat 24. Oke. 2, 3. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Udah izinin semua, tapi tanpa korban. Tuhan ingin di Paskah ini justru ada korban dari pihak kita. Bukan korban darah, bukan. Ya, apa korbannya? Kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oke. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Korbannya adalah tubuh kita, badan kita. Kadang-kadang kan kalau di dalam pengajaran gereja, menangnya selalu menang atas jiwa dan roh. Tidak pernah diajarkan menang atas tubuh. Kenapa Tuhan suruh kita melatih tubuh? Supaya kita bisa melatih, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari depan yang semakin jahat. Kalau nggak makan gimana? Kalau gini. Waktu Petrus, kan selalu bayangannya selalu gini kan. Tunggu kita masuk ke tubuh kemuliaan, baru kita bisa melakukan supranatural. Hari ini saya berubah. Waktu Petrus berjalan di atas air, Petrus sudah pakai tubuh kemuliaan belum? Belum. Tapi Petrus bisa jalan di atas air. Waktu Filipus lari lebih cepat setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia, kalau belum baca kita baca ayatnya ya, dia lari lebih cepat. Filipus sudah pakai tubuh kemuliaan? Belum. Wow, artinya apa? Tubuh kita bisa dilatih sehingga bisa jadi supranatural. Amin. Supaya fungsinya apa? Bukan untuk show. Karena supranatural dipakai untuk show, itu sama dengan dukun. Lihat ya, kosong ya. Hup, permata. Hup, emas. Itu namanya dukun. Tapi supranatural selalu dipakai untuk kerajaan Allah. Bahkan di Alor, Cilili pernah ngomong, ya kan, itu ada hamba Tuhan cuma pakai kitab Gideon yang warna biru, tahu Gideon warna biru? Kitab yang kecil, dia taruh kantong, karena nggak ada kendaraan, dia menginjil dengan cara dia terbang ke atas gunung. Itu kisahnya viral di Alor. Terbang untuk menginjil. Terbang sesat? Kurang percaya. Ada nggak di Alkitab yang menyatakan tokoh Alkitab yang terbang? Siapa? Hah? Yesus terbang, jelas. Tuhan Yesus naik ke atas awan ngapain? Digerek. Tuhan Yesus naik ke atas awan gimana caranya? Terbang, saudara. Terbang tidak sesat, asal untuk kemuliaan Tuhan. Untuk penginjilan. Untuk melakukan apapun buat kerajaan Allah, tapi untuk show, dukun. Ya, jadi supernatural tidak pernah dipakai untuk show, tapi untuk tujuan kerajaan Allah. Bayangin Petrus, dia jalan di atas air. Tuhan Yesus tembus tembok. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menampakkan diri ke 500 orang sekaligus. Zaman itu nggak mungkin 500 orang berkumpul di dalam satu ruangan bersama-sama. Karena murid-murid Tuhan lagi diburu oleh tentara Romawi setelah kebangkitan Yesus. Berarti Tuhan ngapain? Saya sih imajinasi ya, bisa salah bisa benar ya.
Tuhan Yesus kagebunshi no jutsu. 500 orang sekaligus. Dia beritakan, dia ketemu Petrus, dia ketemu yang lain, dia ketemu yang lain. Ya. Kenapa otak kita susah nerimanya? Karena otak kita sudah tercuci sama doktrin. Dan mengatakan bahwa itu nggak bisa. Itu hanya Tuhan saja. Berarti kalau itu hanya Tuhan saja, Alkitab tidak usah dibaca, karena Alkitab hanyalah kitab sejarah. Siapa yang percaya bahwa Alkitab adalah kitab kehidupan? Berarti apa yang dialami Alkitab harusnya kita alami? Amin. Firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan. Apa yang lebih besar dari Tuhan jadi CEO perusahaan? Bukan. Pekerjaan Tuhan, yang Tuhan lakuin. Tuhan jalan di atas air, kita lari di atas air. Harusnya seperti itu. Idealnya. Tapi belum bisa kan? Makanya latih tubuh, persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Puji Tuhan, di Kahal kita ada yang namanya sabbatical. Tiap hari Kamis. Itu puasa. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau itu aja nggak bisa puasa sih keterlaluan sih. Jujur ya, saya juga banyak bolongnya saudara gitu kan. Itu kan agak keterlaluan emang saya kan, emang agak error juga nih orang manusia gitu kan. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu gampang banget. Lu bawa tidur itu. Bener gak? Gak kayak orang muslim yang mereka tekun dan luar biasa. Kita cuma kayak gitu aja kita udah ngeluh. Ya, habis itu nggak makan babi, kita stres gitu kan, nggak makan babi. Puji Tuhan saya nggak stres karena saya nggak makan babi, haram ya kan. Saya nggak makan babi. Kita stres ngelatih tubuh. Akibatnya banyak hamba Tuhan sekarang, termasuk saya, menggendut. Ya, anak muda harusnya nggak boleh gendut loh. Kalau anak muda gendut tuh malas namanya. Makanya kemarin waktu Ethan bilang, kok nge-gym dong kok. Gue malu juga sih, udah lama gue nggak nge-gym ya kan. Harus nge-gym, harus bisa. Anak muda tuh nggak boleh lemah. Ya, kita tidak akan mati karena penyakit, amin. Tidak akan mati karena kecelakaan, amin. Amin. Tubuh kita dilatih untuk supranatural. Mati karena penyakit kayaknya, aduh. Makanya banyak lagu-lagu Indonesia saya kurang suka. Terlalu feminim. Lagu-lagu Indonesia. Contoh ya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk dapat menolong siapa? Diriku. Pasti diriku sendiri. Semua pasti diriku. Apalagi? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Kelihatannya keren ya. Dulu saya mikir juga keren Pak Bu. Percaya deh bertobat. Bapak Ibu mau tua tak berdaya lagi? Mau? Hah? Mau imanin? Saya doain sekarang nih. Ya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Harusnya kayak Kaleb. Makin tua, makin kuat. Amin. Makin seger. Kalau nggak berdaya berarti demensia dong. Kena demensia mau? Kasihan orang-orang kena demensia loh. Jangan, Bapak Ibu, jangan saudara. Jangan nyanyi lagu Indonesia sembarangan. Lagu Indonesia itu banyak feminim. Feminim banget. Beda kalau lagu-lagu Inggris ya, sedikit ya. Nggak semuanya sih, harus disaring. When I walk to the waters, I won't be overcome. When I go to the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. Aku jalan di atas air, aku nggak takut. Jalan di tengah-tengah sungai, saya nggak takut. When I am in the fire, I will not be the flame. Aku nggak akan kebakar di api. Kan membangkitkan iman. Bukan yang Tuhan tolong, Tuhan saya, Tuhan tolong. Akibatnya apa? Ya udah, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, makanya yang keempat ya, mempersembahkan tubuhmu korban. Latih badan, latih tubuh, ya kan, olahraga, bertobat Rafael gitu kan, ya kan, olahraga, ya kan, harus saudara. Jangan mati karena penyakit, amin. Amin, harusnya penyakit kabur ngeliat kita. Bukan penyakit nempel lihat kita. Lalu yang terakhir, kita baca ini benar-benar terakhir ya. Bukan seperti hamba Tuhan bilang terakhir ya. Tadi belum ada ngomong terakhir kan? Dari ini kan. Oke, Yohanes 18 ayat 40. Di momen Paskah ini. Biasa kalau di Kahal Jakarta saya 10 menit. Ini lama di sini. Oke. Kan enak kalau di Kahal Jakarta ada Papi kan, silakan Papi nambahin kalau boleh Papi. Ya kan, gitu kan. Kalau Yohanes 8, oke. Habis ini mungkin Pastor Joshua mau nambahin ya. Oke ya. Sama-sama 2, 3. Mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, disuruh pilih, Pilatus suruh pilih, bebasin siapa? Yesus atau Yesus Barabas? Tapi pilihnya siapa? Barabas. Saudara tahu nggak arti Barabas apa? Bar dari kata putra, Aba dari kata Allah. Jadi putra Allah. Sederhananya gini, Tuhan Yesus yang putra Allah rela jadi manusia supaya kita yang manusia jadi putra Allah.
dibebaskan. Makanya Tuhan Yesus rela membebaskan, menyerahkan tubuhnya supaya tubuh kita tidak binasa. Makanya nggak heran waktu Roma 12 bilang gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemarin konferen, siapa yang capek? Capek ya semua ya, energi habis kan? Tapi puji Tuhan masih ada di sini, kasih tepuk tangan yang ikut konferen. Tidur paling cuma 2 jam, 3 jam ya. Saya mematahkan semua ajaran-ajaran yang mengatakan tidur harus 8 jam. Tentara tidur 3 jam nggak apa-apa. Yang kena COVID yang tidur 8 jam kemarin. Tentara nggak ada yang kena COVID. Artinya apa? Badan kita bisa dilatih, saudara. Persembahkan tubuhmu. Ada 4 hal tadi yang Firaun larang. Yang pertama, di dalam negeri. Yang kedua, jangan terlalu jauh. Jangan dapat yang baru-baru, takut, ngeri, sesat. Ya, itu yang Firaun larang. Yang ketiga, yang kuat-kuat aja, yang lemah nggak usah ikut ibadah sama Tuhan. Lalu yang keempat, harus ada korban. Ya, bukan karena usaha kita. Tapi korban ini hanya untuk sebagai kesaksian di hadapan surga, di hadapan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada yang mau nanya? Saya open tanya jawab. Satu pertanyaan 50.000 ya saudara. Enggak. Ada yang mau tanya? Ada yang kurang setuju? Waduh, Tante Mei lagi. Waduh, sekarang ya kan. 4 poin. Yang pertama adalah Firaun melarang kita untuk beribadah dalam negeri. Di dalam negerinya aja, dalam Mesir. Ya. Yang kedua, jangan pergi terlalu jauh. Artinya jangan terlalu ekstrim lah ikut Tuhan. Party aja. Sama masih bisa party, kenapa enggak? Ya kan, Sabtu clubbing, Minggu ibadah. Tempatnya sama gitu kan, misalnya gitu kan. Ya, terus yang ketiga, tadi laki-laki saja. Ya, perempuan kan lemah, lambang kelemahan. Kalau lagi lemah jangan datang ke Tuhan. Ya, lalu yang keempat, jangan bawa korban. Itu yang Firaun larang. Oke, wah, Pak, silakan Pak. Saya mau tanya, apakah Tuhan kita mempunyai hak dan diberi izin untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya melalui teknologi seperti umpamanya HP? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus banget ya. Jelas Pak, karena semua juga kan ciptaan buatan Tuhan. Imajinasi semua yang buat Tuhan. Setan itu hanya bisa meniru. Ya, meniru, membunuh, peniru dan pembinasa. Makanya saya kurang setuju kalau ada yang bilang berkata misalnya semua hal-hal gaib itu adalah milik setan. Oke, kita main logika sederhana ya. Siapa yang ciptain setan? Nggak ada yang ciptain setan. Siapa yang ciptain malaikat? Tuhan. Malaikat jatuh. Jadi setan kan? Kuasanya diambil nggak dari Tuhan, sama Tuhan? Enggak, berarti masih ada tuh kuasa yang dipakai kan? Ya kan? Dukun pakai kuasa siapa? Siapa yang ngasih kuasa setan? Bingung ya. Siapa yang setuju dukun pakai kuasa setan? Angkat tangan ya. Nggak ada yang nyiptain setan kan? Malaikat jatuh. Siapa yang ngasih kuasa ke malaikat jatuh? Tuhan. Berarti dukun pakai kuasa? Mulai ragu. Dukun pakai kuasa? Kuasa Tuhan. Kuasanya asalnya dari Tuhan. Yang dipakai setan. Makanya kuasa itu saya ibaratkan kayak pisau. Pisau kalau di tangan psikopat jadi apa? Pembunuhan. Itu seperti setan memakai pisau. Tapi pisau di tangan Koki, Chef Juna, Chef Arnold jadi makanan enak. Ya. Banyakan anak-anak iblis tahu ngerti cara pakai kuasa Tuhan, tapi anak-anak Tuhan tidak percaya adanya kuasa Tuhan. Beda, makanya teknologi Pak, teknologi itu sangat diperlukan untuk penyebaran Injil. Tapi banyak yang dipakai oleh setan, teknologi dipakai untuk penyebaran Injil kepada diri sendiri. Membangun follower diri sendiri. Itu yang terjadi, makanya diberitakan yang enak-enak di Instagram. Kalau yang gak enak-enak, gak akan di follow. Coba aja beritain yang gak enak. 2030 Indonesia akan ditunggang balikan, tes. Siapa yang like? Enggak, dihujat iya. Serem amat tuh ngomongnya. Bener ya? Iya gitu ya. Ada lagi Pak yang mau nanya? Kalau teknologi nggak bisa dipakai Tuhan, kita jangan pakai kamera Pak hari ini Pak. Ya kan? Ya pakai ini teknologi semua ini. Ya kan?
Ya kan, ada lagi. Tapi Pak, kalau saya imannya Pak, teknologi itu membatasi kita sebenarnya. Karena kan teknologi itu representasi dari gambaran yang sebelumnya. Ya kan? Kenapa manusia menciptakan pesawat? Karena dulunya manusia bisa terbang. Akhirnya bikin teknologi jadi membatasi. Silakan Pak, mau tanya lagi? Terima kasih. Apakah Tuhan dibatasi geraknya untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia melalui teknologi? Misalnya, hanya untuk sekian kali stop. Tidak boleh selamanya, tidak boleh seterusnya. Jadi dibatasi oleh manusia. Apakah boleh demikian? Bisa Pak. Karena kadang-kadang yang sering membatasi Tuhan itu adalah kita manusia. Bukannya Tuhan gak bisa maksa ya. Gini, ya Tuhan itu tuh kayak udah kasih kita tuh kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Bukan Yohanes 12 ayat 1. Yohanes 1 ayat 12. Nah ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kak, tolong. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, Tuhan itu kadang-kadang udah kasih kuncinya ke kita. Tapi yang membatasi Tuhan bergerak dalam hidup kita adalah kita sendiri. Ya, makanya bisa aja. Bukannya Tuhan bisa nggak sih maksa? Bisa, kalau dia mau. Tapi Tuhan nggak pernah mau. Makanya Tuhan selalu gini, bisa nggak Tuhan pakai batu untuk bernyanyi? Bisa, tapi Tuhan lebih rindu pakai manusia. Makanya selalu yang batasin Tuhan kadang-kadang bukan Tuhan itu sendiri. Yang batasi Tuhan itu adalah manusianya. Karena Tuhan rindu kita dipakai sebagai rekan kerja Allah. Amin. Ya, ada lagi? Seru nih kayaknya. Oh ya, Bu Dede, silakan Bu Dede. Firaun, iya. Iya, memang kayak gitu. Maksudnya gini, Firaun zaman sekarang melarang orang untuk keluar. Makanya banyak kan hamba Tuhan ngomong jangan kemana-mana, di lokal aja. Itu sebenarnya jadi Firaun. Nah, tapi kan yang Tuhan mau, pergilah keluar. Supaya apa? Kita bekerja sama antar gereja. Kita bisa bekerja sama antar anak-anak Tuhan. Nah, makanya kalau misalnya nanti suatu hari Pastor Dennis bilang jangan keluar dari kahal, dia jadi Firaun, ya kan, jangan, ya kan, karena nggak pernah diajarin kayak gitu, ya kan, janganlah ikut ibadah yang lain, di kahal aja. Pastor Dennis jadi Firaun, kita juga bisa jadi Firaun, nggak cuma Pastor Dennis, nggak cuma hamba Tuhan. Kita ngelarang anak kita untuk bertumbuh, kita jadi Firaun. Ya, oke. Ada lagi? Oke, nggak ada yang lain nih Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Jikalau kita mendapat pesan dari Tuhan, apakah kita bisa memastikan bahwa itu adalah Pesan hasil Tuhan. teknologi daripada AI? Oke, gimana Pak? Jika kita dapat pesan Tuhan, apa kita pastikan teknologi dari AI? itu AI itu bukan Tuhan, itu AI. Jadi Oke, memastikan. bukan dari Tuhan lah ya, intinya gitu ya. Dianggap oleh orang itu bukan dari dia. Oke, gini Pak. Siapa yang bisa ceritain tentang cruise Hong Kong, Jepang? Ada? Bagaimana rasanya? Iya, gimana rasanya? Iya. Cruise Jepang Hong Kong, mantap. Seru rasanya? Seru. Kok tahu? Lihat, Ethan seru. Ke Amerika seru? Seru. Kok tahu? Pernah? Belum? Ya, belum ya? Bagaimana bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu? Suara Tuhan yang asli, yang palsu? Gampang Pak. Cara kita membedakan adalah kalau kita udah ngalamin Tuhan, pasti kita bisa lebih peka. Mana bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Saya bisa tahu rasanya naik cruise karena saya pernah ke cruise. Ya kan? Makanya nanti kalau orang-orang bingung ini AI atau Tuhan, ajak dia ikut pergi juga ngalamin Tuhan. Ajak dia ikut. Ya kan? Jangan, kadang-kadang kan kita maunya orang kita ceritain doang tentang Tuhan. Bener ya? Ibaratnya dia kayak kertas nih. Kita ceritain tentang Tuhan. Ini air. Percaya ini air, ada tulisan air misalnya.
percaya air. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak dari kita. Kita menceritakan tentang Tuhan, gak ngajak ngalamin Tuhan. Harusnya ngajak, Pak, Bu, minum deh. Minum baru rasain. Oh, Tuhan itu kayak gini. Makanya itulah tugas kita untuk mengajak orang-orang ngalamin Tuhan. Tapi sebelumnya, kita dulu yang ngalamin Tuhan. Baru kita bisa bedakan, mana yang AI, baru mana yang asli. Enggak semua Pak, tapi akan diprogram mungkin seperti itu. Karena AI ini memang berbahaya banget. Akan diprogram. Kita mana tahu Pak, satu ayat diganti misalnya. Kalau di aplikasi, kalau di buku kan jelas. Kalau misalnya di aplikasi tiba-tiba diganti, dianya jadi dia besar jadi dia kecil. Kita kan kurang teliti kadang-kadang. Bisa jadi nanti akan diganti seperti itu Pak ke depannya. Karena kan di Wahyu mengatakan ini tafsiran saya ya, saya belum pelajari lebih lanjut ya. Patung itu akan diberi nyawa. Dan orang-orang akan nyembah. Ya kan? Patung itu bicara apa? Robot, AI bisa. Ya kan? Orang-orang akan keren, kayak gitu ya. Ada seorang anak Tuhan saya diceritain sama Joshua Evan ngomong kayak gini. Kalau hamba Tuhan A nyuruh saya pakai chip, maka saya akan pakai chip. Itu adalah tindakan bodoh. Kenapa? Karena yang nyuruh hamba Tuhan. Kalau yang nyuruh Tuhan masih oke lah. Benar ya? Kalau misalnya yang Tuhan suruh saya pakai chip, saya pakai chip gitu, masih oke kan Tuhan yang suruh. Ini hamba Tuhan. Karena takut mungkin ya. Ya nggak tahu ya, mungkin ke depannya bentuknya chip kayak yang kita nggak pernah tahu, itu kan semua tafsir ya. Entah bentuknya chip kayak bentuknya apa kayak digaret-garet kayak nggak tahu. Ya, tapi ke depan bakalan dunia nggak akan baik-baik saja. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin? Kita dari kanan nih auranya kuat banget ya. Bisa sebelah kiri, ada yang mau nanya? Mungkin? Atau ada yang mempertanyakan? Kurang setuju? Kurang sepaham? Nggak ada? Selesai? Amin? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi nggak suruh. Nanti kalau udah di Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang dari sini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25.
walaupun ia sudah mati. 11 ayat 25 aku lakukan dan hidup barang siapa percaya kepada Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. 11 ayat 25 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 barang siapa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini Ini yang gerakan Nadia. Tekan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya. Ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia ini ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.